Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali pada program Ramadan Sareng Yai bersama saya Nikmatul Lailiyah di Media Center PCNU Nganjuk. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali ya. Beliau ini merupakan Wakil Khatib PCNU Nganjuk, yaitu Bapak Kyai Abdul Wahab atau biasa kita kenal dengan Gus Wahab. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Gus kabarnya? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. super ganteng meskipun orangnya tidak begitu ganteng. Masya Allah, ampun ngaten ta Gus. Ya, cuacanya cerah nopo hujan nih Gus? Ini tadi perjalanan sedikit diudani kalau orang Jawa ngomong. Nggih. Alhamdulillah adem nggih. Adem, mboten Alhamdulillah sungu, adem. tenang, damai, tentrem. Baik pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang puasa. Nah, puasa sendiri ya, target puasa adalah merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Namun pada kenyataannya ya kita tetap seperti ini saja. Kalau yang Iya. saya alami sendiri nggih, Gus, Iya. dan juga Dan mungkin di sekitar kita juga seperti termasuk itu. saya sendiri juga seperti itu. Ya Allah. Nah, dalam tanda kutip berarti kita katakan apakah puasa kita ini bisa disebut dengan gagal ngoten nggih, ngapunten. Kalau apa seperti itu. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi, Gus? Iya, alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi ala jami'ina walih. Suma afdhalus shalah wa azkat taslim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahi khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih ditakdirkan bertemu dalam suasana yang adem, ayem dan tentrem. Alhamdulillah. Masya Allah, juga dalam kondisi yang serba istimewa. Dan terlebih kita dihadapkan pada satu bulan yang istimewa, di mana di bulan ini Allah menjanjikan terlalu banyak faedah, terlalu banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam bulan Ramadan ini. Terkait dengan apa yang Mbak Nikmah tanyakan tadi. Target utama puasa kita tahu la'allakum tattaqun, supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Meskipun sering dimaknai bertakwa, tapi saya sendiri lebih suka memaknai tattaqun itu menjadi pribadi yang berusaha untuk bertakwa. Berusaha untuk bertakwa. Karena level kita memang masih level-level dasar. Jadi tattaqun itu saya lebih suka mengartikan berusaha untuk menjaga. Oke. Kalau tadi pertanyaannya kenapa fakta yang ada di lapangan, kita ini ketika berpuasa dari kecil sampai usia setua kita, sama sekali puasa kita tidak pernah merubah. Kalau boleh dikatakan dalam tanda kutip puasa kita itu gagal. Meskipun ini bicara pahala tetap luar biasa besarnya, tapi tidak bisa menyebabkan kita betul-betul mencapai level tertinggi. Salah satu hal yang menyebabkan kegagalan kita dalam tanda kutip tadi ya dalam berpuasa adalah karena kita kurang dalam ilmu. Ini menjadi kunci utama, entry point yang paling penting untuk kita bisa menata puasa kita. Ilmu tentang bagaimana itu puasa yang sebenarnya, ilmu tentang bagaimana kita harus bisa mengendalikan diri yang sebenarnya, ilmu tentang syarat rukun puasa, ilmu tentang kesunahan-kesunahan dari puasa, yang dari situ akan menjadi titik tolak
kita menjadi pribadi yang menjaga. Oh gini Mbak, dalam berpuasa itu kita sebenarnya kan dilatih. Nggih. Dilatih, dan salah satu bahasa yang paling sering dipakai adalah mengendalikan hawa nafsu. Permasalahannya adalah kita juga tidak punya ilmu tentang hawa nafsu kita. Nggih. Kita tidak punya ilmu tentang bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Nggih. Dari hawa nafsunya sendiri kita kurang paham bahwa ini semua yang kita lakukan adalah dorongan keinginan sendiri atau hawa nafsu. Maka ilmu ini penting. Akan sangat ideal ketika kita sebelum berpuasanya, meskipun mungkin bisa juga kita dari tengah-tengah puasa tetap mengaji, kita mendalami betul tentang bagaimana puasa yang sebenarnya. Nanti mungkin kalau memang pertemuan hari ini enggak cukup, kita di pertemuan berikutnya kita bicara tentang bagaimana kita mengangkat level puasa kita. Berarti kalau di puasa kita memang diharuskan, istilahnya kalau apa ya, anak-anak mengaji ngoten nggih Gus, kan termasuk mencari ilmu. Iya, dan paling penting untuk mengangkat level puasa, untuk meloloskan puasa kita, maka ilmu tentang puasa itu juga sebenarnya tidak kalah penting. Bukan berarti ini salah, sangat bagus ya teman-teman ngaji, tapi yang banyak ngajinya tidak begitu mendalami tentang bagaimana puasa itu sendiri. Oke, ini tentang ilmu. Nah, jadi, ya. Berarti kalau bisa kita mendalaminya itu pripun Gus? Maksudnya mendalami ilmu tentang puasa berarti gimana? Ngajinya yang seperti apa Ya, ini teman-teman harusnya? Artinya teman-temannya sendiri perlu minta ngaji tentang bagaimana puasa itu yang betul-betul terbaik. Dan tidak kalah penting sebenarnya ilmu itu akan menjadi transformasi ilmu itu sukses. Penyampaian ilmu menjadi berhasil itu tidak hanya tergantung muridnya, tergantung penyampainya, gurunya. Iya. Pendidikan berkarakter sehebat apapun metodenya, kalau gurunya tidak pernah berkarakter, maka pendidikan berkarakter itu gagal. Pasti. Demikian juga ilmu tentang puasa, maka gurunya juga idealnya memberikan ilmu tentang puasa, tidak sekedar puasa zahiron, puasa fisiknya saja tidak, tapi puasa batin. Masya Allah. Nah selain itu tadi, selain faktor ilmu, mungkin ada faktor lain Gus? Ada, betul. Termasuk yang membuat puasa kita gagal adalah kultur, budaya di kehidupan kita. Budaya kita kalau bulan puasa, kalau Ramadan, buka puasa kalau tidak banyak atau tidak enak, nggak mau. Oh ya, saya juga seperti itu Mas ya. Istimewa. Bahkan mungkin tidak berbeda dengan saya. Artinya biaya puasa, kos untuk kita berpuasa, dalam berpuasa untuk makan itu 2 kali lipat daripada kos di luar puasa. Karena ada tambahan esnya, es campur. Selain tambahan esnya juga tambahan pengen enak. Khawatir kalau nggak enak makan. Berarti kembali lagi nafsu ngoten gitu. Ya itu maksudnya ke pengendalian nafsu juga. Tapi nafsu ini akan sangat terpengaruh oleh budaya. Kalau istri inginnya makan enak, maka suami tentunya juga enak. Kebiasaan kita menerjang, out of box, keluar dari kotak budaya ini yang penting kita lakukan. Ya. Tadi ilmu sudah, kultur budaya sudah. Ada yang lain lagi Gus? Selain ilmu, kultur, ada juga yang perlu kita waspadai agar puasa kita betul-betul mencapai level adalah kekuatan tekad, etikot, keyakinan. Dari diri sendiri. Ya. Jujur kalau kita bicara tentang diri kita ya, tentang diri kita sering. Kita ketika di bulan Ramadan itu sahurnya banyak, khawatir nanti nggak kuat. Ya sudah khawatir dulu. Iya, kita sudah sangat takut. Ini nanti kalau saya makan nggak banyak, nanti nggak kuat puasa. Ya, ini kelemahan keyakinan. Buat sekolah mikir, wah nanti kalau nggak bisa. Pingsan gimana? Iya, rata-rata begitu. Ini karena kelemahan keyakinan kepada Allah. Kelemahan keyakinan bahwa dalam puasa itu ketika kita benar-benar mengendalikan nafsu, maka akan benar-benar mengangkat kita pada level tertinggi di hadapan Allah sampai ke pahala-pahala yang luar biasa istimewanya.
Maka kelemahan keyakinan ini yang harus kita rubah. Khawatir kalau tidak buka, kalau tidak makan banyak nanti nggak mampu beraktivitas yang lain. Padahal fakta yang ada pada kita kan setiap 1 bulan, dalam bulan Ramadan itu kita tetap bisa makan sehari 2 kali. Seharusnya di luar puasa kita juga kuat. 1 bulan utuh kita makan sehari 2 kali kuat. Kenapa di luar puasa kembali kita tidak kuat? Karena kurangnya keyakinan. Betul. Berarti harus yakin ngoten nggih, Gus. Betul, kita harus yakin bahwa sebenarnya makan sehari 2 kali misalnya itu tidak akan membunuh kita. Nggak bakal mati. Nggak bakal mati dan tidak akan mengganggu aktivitas selama kalau sudah menjadi kebiasaan. Nggih. Mungkin ada faktor yang lain, Gus, selain itu. Selain ilmu, kita juga harus memahami adalah menjaga lingkungan sosial. Kalau di lingkungan kita dalam bulan puasa orangnya biasa tetap seperti yang dulu-dulu, ramai, kita guyon seperti kebiasaannya, kita WA-an los tanpa henti media sosial, maka ini tidak akan pernah mengendalikan kita. Jadi menjaga, menciptakan lingkungan yang ideal bagi orang yang berpuasa itu penting. Dan yang paling sederhana dulu saya betul tentang lingkungan ini dulu saya waktu di pondok. Karena pondok ini lingkungannya terisolir dalam bentuk sederhana, tidak begitu banyak di luar. Maka saya biasa kok di pondok itu makan waktu puasa Ramadan itu makan sehari 1 kali biasa. Dan tidak terpengaruh dengan lingkungan. Karena setiap saat ngaji jadi nggak begitu terasa. Jadi lingkungan ini sangat penting untuk membentuk mental puasa kita. Mental yakin dengan puasa kita. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik juga, nggih. Lingkungan yang baik yang kita kondisikan. Kalau memang tidak bisa, kalau tidak ada ya kita yang mengkondisikan. Keluarga kita ajak yang baik-baik, kita pertemukan dengan kondisi yang baik. Misalnya TV jangan dikurangi. TV yang sifatnya hiburan-hiburan itu, media sosial dikurangi. Maka kita idealnya mengkondisikan. Meskipun saya juga belum bisa. Kadang juga pengaruh teman, apalagi kalau kita sekolah di lingkungan belajar. Nah, itu kadang ayo mokel yuk. Nah, wah ini mokel, bahaya ini. Kalau nggak mokel main-main, ngabuburit itu bukan hal yang salah, selama tidak maksiat. Tapi sekarang ini ngabuburit rata-rata kan seneng-seneng. Untuk anak kalangan muda, ya. Nah, ini yang lagi tren ini, Gus. Ngabuburit nih. Iya. Ini lagi tren. Terutama kalangan muda, terus laki-laki dengan perempuan, dengan ayang bebeknya. Waduh. Nah, ini yang membuat lingkungan atau wilayah sosial kita menyebabkan puasa kita menjadi drop down, tidak bisa mengangkat nilai kita dalam berpuasa. Selain itu juga ada yang namanya bukber, Gus. Nah, itu kadang yang sering terjadi, ngapunten nggih. Kalau di kalangan anak muda, kita itu kadang lalai untuk sholat maghrib dan bahkan sampai lupa untuk tarawih ini. Maka lingkungan ini yang betul-betul salah satu faktor utama agar kita benar-benar memiliki nilai puasa yang terbaik dan tidak dalam tanda kutip gagal dalam puasa kita. Berarti kita tadi harus punya ilmu, terus lingkungan yang baik. Kultur budaya kultur dalam keseharian kita, konsumsi makan dan lain-lain. Kemudian apa lagi ya? Yang ketiga tadi kita harus yakin juga. Menguatkan keyakinan. Oke, mungkin itu ya pemirsa mengenai puasa kita agar tidak gagal itu seperti apa. Lalu di sini mungkin ada closing statement, Gus, monggo. Untuk closing statement saya ingin mencoba menukil satu dawuh dari Imam Al-Ghazali, kam min shaimin yuftiru wa kam min muftirin muftirun wa kam min muftirin shaimun. Banyak orang yang berpuasa tapi dia, kalau kiai maknai mokah itu tidak berpuasa. Secara lahiriah puasa tapi faktanya dia tidak berpuasa. Dan banyak orang yang berpuasa tapi yang tidak berpuasa
tapi statusnya seperti orang berpuasa. Berpuasa, Masya Allah. Itu bisa terjadi bila kita memang berusaha menjaga pola makan, menjaga lingkungan, menjaga ilmu dan kultur kita. Meskipun secara faktual dia tidak berpuasa, maka nilainya tidak jauh beda dengan orang yang berpuasa. Sebaliknya, puasa kita kamin shaimin muftirun. Banyak orang yang berpuasa tapi statusnya dia nilainya seperti tidak berpuasa, yaitu pada saat kita berpuasa tapi mengumbar hawa nafsu dan keinginan kita. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Gus. Ya baik pemirsa, mari sama-sama kita untuk berusaha menjaga hawa nafsu kita ya di bulan Ramadan ini agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dan insya Allah semoga tidak menjadi gagal. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saya Nikmatul Lailiyah pamit undur diri dari segenap kru Media Center PCNU Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.